Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, guru pembimbing literasi dari tim 2 dari SDN Cili Asih. Di sini saya akan mewawancarai suatu profesi, yaitu profesi MC. Ibu, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi MC dan bagaimana awal permulaan meniti karir sebagai MC? Boleh diceritakan? Iya, pertama kali saya tertarik kayaknya ini adalah merupakan suatu ketidaksengajaan, di mana pada saat itu ketika saya masih zamannya ABG gitu ya, dari mulai SMP saya sudah mengikuti kegiatan Karang Taruna. Nah, di situ kan banyak sekali kegiatan seperti 17 Agustus. Dan di situ adalah orang yang paling berani adalah saya untuk langsung naik ke atas panggung sebagai MC. Nah, dari situ berjalan terus sampai saya pernah mengikuti salah satu longser untuk Jawa Barat ya ya, yang itu di Rumentang Siang. Itu adalah salah satu gedung kesenian di Kota Bandung ya mengikuti di Rumentang Siang. Di situ timbullah keberanian lagi sampai saya keluar SMA. Dari keluar SMA tersebut saya senang dengerin radio karena ketika zamannya itu profesi sebagai penyiar radio itu sangat diburu. Jadi wah, bergengsi gitu ya di kalangan anak-anak remaja. Dari situ saya mendengarkan dan saya memberanikan diri untuk langsung ngelamar tanpa sedikit pun saya dapat sertifikat mungkin broadcast ya. Karena sekarang kan namanya penyiar harus disertai dengan yang namanya broadcast, misalkan dari suatu tempat penyiaran mana gitu, pembelajaran seperti itu harus dapat ada sertifikatnya. Saya tidak secara otodidak, saya langsung masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Di sana bawain acara diletansia, khususnya acara-acara band Udah gitu, dari diletansia kurang lebih saya 1,5 tahun, saya langsung menuju ke salah satu radio itu adalah Radio EMSA, di mana Radio EMSA itu adalah pemiliknya adalah almarhum Wakepoh. Wakepoh itu adalah salah satu tokoh dongeng ya yang ada di Jawa Barat, yang semuanya juga pasti sudah tahu. Ketika dari Wakepoh, saat itu saya masih posisi kuliah ya padahal sebetulnya kuliah saya bukan Vkom ya, bukan komunikasi, tetapi saya dari ekonomi. Jadi sangat melebar jauh begitu ya untuk masuk ke broadcast gitu ya. Saya langsung dari Wakepoh karena berhubung kendala saat itu radio Wakepoh, Radio EMSA itu akan dijual ke salah satu radio dari Jakarta. Jadi saya langsung loncatlah ke radio nomor 1 di Kota Bandung gitu ya. Saat itu Radio Dahlia FM, saya masuk ke situ dan alhamdulillah ketika itu Radio Dahlia menginginkan sosok penyiar yang muda, yang suaranya juga katanya karakternya pengen seperti saya, dan akhirnya saya diterima. Nah, dari situlah mulai perjalanan karir saya Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa tahun Ibu menggeluti karir sebagai MC? Karir sebagai penyiar mungkin lebih dari 25 tahun ya pastinya tadi, soalnya saya dari 3 radio. Kalau misalkan MC mungkin sampai sekarang ya lebih 25 tahun lebih lah, lumayan udah cukup sepuh begitu ya. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai MC? Itu pasti audiens karena setiap tempat yang kita datangi audiens itu berbeda-beda. Jadi namanya MC itu kita harus bisa menghidupkan suasana. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum? Pastinya kita harus banyak baca Udah gitu juga kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang teknologi sudah canggih-canggih ya Itu harus selalu update gitu. Perkembangan zaman ya Bu. Jadi kita selanjutnya, apa sih motivasi Ibu yang ingin Ibu sampaikan gitu ke anak-anak muda zaman sekarang yang ingin bergelut di bidang broadcast seperti MC? Iya, jangan lupa untuk anak-anak muda sekarang itu satu hal, jangan malu di berbagai kesempatan, di berbagai kondisi. Kita itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Begitu Untuk pertanyaan terakhir Bu, apa harapan Ibu dalam karir Ibu sebagai MC? Harapan saya pastinya untuk saat ini saya masih bisa menggeluti profesi saya masih bisa terus sampai mungkin saya untuk kalau misalkan ada istilah menggantung mic saya untuk tidak nge-MC lagi. Jadi sekarang masih tetap ingin melanjutkan karir saya, karena yang namanya MC, yang namanya pekerjaan saya sekarang itulah yang dicita-citakan dari saya kecil, karena dari kecil pun konon kata almarhum ibu saya, dari kecil saya sudah pegang-pegang sapu Ternyata kenyataannya saya sudah pegang mic ya jadi masih tetap terus aja untuk memiliki profesi sebagai MC. Alhamdulillah, untuk sesi wawancaranya sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa perkenalan diri. Ya, baik, nama saya cukup singkat,
3 huruf yang mudah diingat dan sulit untuk dilupakan ketika saya on air saat itu di salah satu radio di Kota Bandung, radio nomor 1 di Kota Bandung, yaitu nama saya Neng Bandar atau Mia, dan saya membawakan acara dangdut. Banyak sekali acara yang mungkin saya ini ketika off air. Sekarang saya menggunakan nama pribadi saya tetap Mia. Terima kasih Teh. Berarti ingat sekali ya Bu, namanya Mia. Baik, alhamdulillah untuk wawancaranya sudah selesai. Sekian dari saya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.